Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi dengan Abah nih, di tempat yang biasa. Semoga kita dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ada challenge lagi mendadak. Suruh Abah lanjutkan. Jangan lupa like, subscribe, lonceng, dan komennya. Gini challenge-nya. Wah, tadi nonton di televisi katanya yang demo itu sudah diterima sama DPR dan akan dilaksanakan dengan kesepakatan bulan Desember selesai gitu. Menurut Abah bagaimana tuh kira-kira hasil undang-undangnya dengan waktu yang mepet ini? Wah, ini harus sekali hukum atau salah Kak Abah mah. Jadi kalau ini perkiraan Abah aja ya, perkiraan Abah. Kan katanya RUU ini sudah dibuat lama dari pemerintahan yang lalu gitu kan. Berarti konsepnya sudah ada gitu. Tapi kita kan tidak tahu apa isinya, karena mungkin diedarkannya terbatas pada pihak-pihak yang dianggap kompeten saja, kompeten dalam arti luas ya, termasuk dalam tanda petik gitu. Jadi itu Abah kurang tahu tuh bagaimana isinya gitu. Isi dari RU itu gitu. Karena janjinya kan masih dibicarakan udah berapa tahun itu dengan segala alasan kan, yang belum waktunya, yang segala macam gitu kan. Itu kan mencurigakan kita juga. Jadi pantas juga kalau kita mencurigai juga dalam proses penyelesaiannya. Hanya sekedar menghibur lah takutnya, hanya sekedar menghibur. Jadi undang-undangnya itu begitu sudah jadi, begitu kita pelajari ternyata banyak pasal-pasal bolongnya gitu kan, sehingga mungkin kita akan minta perbaikan lagi, dan itu juga mungkin bisa minta waktu lama itu begitu. Jadi ya sementara sekarang sih kita wajar lah kalau curiga juga ya, kalau mereka nyanggupi dalam waktu yang pendek ini. Berapa itu, September, Oktober, November, Desember, 4 bulan ya itu. Apalagi ada pengakuan bahwa undang-undang ini baru, belum ada contohnya. Tapi nggak tahu kalau misalnya dibuka seperti yang sudah Abah bilang di video yang lalu, itu mengenai peraturan pertanggungjawaban mutlak, itu mungkin bisa jadi pembanding lah ya, dicarilah mungkin di perpustakaannya. Abah nggak tahu dulu itu berupa kepres atau berupa apa ya, tapi bisa juga itu dijadikan bahan untuk pembanding, karena kan terasa keberhasilannya itu dari waskat, dari pengenaan tanggung jawab mutlak itu kan, dengan
apa, dengan ancaman yang menggerigisi lah gitu ya, yang menakutkan, sehingga mempan juga, berhasil juga kan menekan korupsi pada waktu itu. Jadi perlu juga gitu. Jadi ya kita perlu juga jadi berhati-hatilah dalam itunya. Gak apa-apa untuk mendorong percepatan undang-undang itu terbit, gak apa-apa, tapi kita juga minta jaminan untuk terjadi perbaikan-perbaikan setelah keluar itu. Jadi itu juga perlu gitu kan, perlu juga dengan perbaikan-perbaikan. Saya maling itu pinter gitu kan, apalagi kita kan cenderung tidak percaya nih pada wakil-wakil kita karena dengan kelakuan mereka, entah dari para penegak hukum, entah dari wakil-wakil kita, kan kita kurang percaya sebetulnya dari alasan-alasan lambatnya penerbitan atau pembahasan dari undang-undang ini gitu. Jadi perlu juga kita teliti, walaupun ada janji katanya harus diikuti terus gitu kan. Jadi selalu ada rapat dengar pendapat, ya ikuti terus gitu. Nah, dengan mengikuti juga kita harus juga, para inisiator yang sekarang hadir melakukan aksi itu, mengajak orang-orang yang terpercaya juga, para ahli hukum, ahli apa yang terpercaya juga gitu, auditor, itu perlu juga itu diajak supaya untuk kesempurnaan undang-undang itu. Karena kan udah kita pengalaman selama ini undang-undang, terutama undang-undang pemilu ya, itu kan direvisi itu berdasarkan kepentingan kan. Nah, bisa jadi undang-undang di kita ini undang-undangnya ada tapi kepastian hukumnya nggak ada gitu. Karena apa? Mudah sekali direvisi sesuai dengan selera gitu, dengan pesanan. Itu yang harus kita hati-hati. Sayang kan MPR-nya udah cuman simbol aja, sehingga nggak ada lagi tap MPR yang keluar. Harusnya menjadi apa, pasak lah itu. Ini seenak saja, dengan selera, dengan kepentingan yang sudah dihapus, dicabut apa, itu kan membuktikan bahwa itu kita itu sebenarnya tidak punya kepastian hukum gitu. Undang-undang itu harusnya bukan berdasarkan pergantian rezim, tapi perkembangan zaman gitu. Sekarang, dulu begini masih sederhana lah gaya malingnya gitu kan. Begitu kelihatan ada peningkatan, nah baru revisi, meningkat lagi menjadi lebih canggih, revisi lagi. Nah itu harusnya menyesuaikan dengan perkembangan supaya tidak ketinggalan zaman undang-undangnya gitu. Itu di kita tuh sebetulnya undang-undangnya ada tapi kepastian hukumnya yang nggak ada. Karena apa? Gampang dirubah-rubah, gampang dipermainkan. Itu ya contohnya aja lah, dibegal, kita melawan, begalnya mati, kita yang kena hukum, kita yang jadi tersangka gitu. Nah yang saya kayak begitulah. Sebab dalam korupsi itu juga bukan orang yang masuk penjara sekarang itu bukan orang-orang yang benar-benar melaksanakan. Kadang-kala orang yang kejebak karena jabatan gitu kan. Makanya dulu supaya tidak ada rekayasa lah gitu ya dalam mempermainkan aturan itu,
ada waskat, itu tidak tidak hanya atasan langsung kan, 4 tingkat kena gitu, 4 tingkat kena itu kan, risikonya kan berat itu ke waskat dulu. Jadi kalau abah nyuri gitu kan, korupsi, atasan abah lolos, abahnya lolos gitu kan, dianggap lalai atasan abah, itu atasannya kena semua itu gitu. Seperti juga tanggung jawab mutlak itu kan, turun temurun kan, bisa kena gitu. Aliran uang kemana itu diikuti, kena semua itu gitu. Kalau sekarang kan kayak orang jualan, paling-paling sekian tahun disita sekian, udah hitung-hitungan itu, nanti pulang keluar dari penjara masih kaya juga, tidak kesulitan juga, tidak jadi miskin gitu. Walaupun sekarang ada penyitaan aset ini juga harus ada pemiskinan, udah jelas pemiskinannya bagaimana gitu kan. Itu harus risiko lah gitu. Wah ini ada, kalau sekarang kan dihitung ini harta pribadi yang halal, ini yang haramnya saja yang diurus, halalnya tidak. Enggak, harusnya ya semua lah kayak itu. Harusnya kena semua gitu menurut apa ya. Jadi dalam hal ini sebenarnya masih ya mungkin formalnya saja undang-undangnya ada, tapi kita lihat jogetnya bagaimana. Sehingga kalau banyak peluang berarti begitulah kualitas pembuat undang-undang kita, masih transaksional, masih mungkin bisa saja melindungi sifatnya gitu. Ya sekarang juga kan kalau dengan lamanya ini bisa saja itu taktik dibuat supaya oh iya benar ada niat mau memberantas korupsi, ditahan sama yang satu, bisa saja itu taktik kalau kita berpikiran curiga ya gitu. Bisa aja itu taktik untuk menghambat supaya gimana lah gitu, tinggal ya. Tapi ya itu kasihannya kan si DPR-nya jadi harus buat alasan terus kalau itu terjadi gitu. Itu ya makanya mudah-mudahan lah sekarang itu mereka jujur lah, amanah gitu kan. Apalagi kan sebagian besar anggota DPR itu muslim ya, harusnya ya berpegang lah gitu. Kan banyak ustadz juga, banyak kiai juga gitu. Dalam membuat hal-hal yang undang-undang yang krusial jangan hanya diserahkan ke komisinya saja, termasuk orang-orang yang kompeten di situ, di anggota DPR juga dilibatkan bagaimana dari sisi-sisi lainnya, dari agama yang apa kan tidak banyak cendekiawannya juga kan di sana. Jadi berdaya guna lah. Itu aja ya sementara sih kita belum punya apa-apa nih, belum punya gambaran. Mari kita ikuti terus, kawal terus nih undang-undang ini supaya makin bersih gitu. Dan kalau udah terbukti gitu, terbukti nih ada fisiknya, terbukti segalanya, bukan apa ya istilahnya OTT udah tertangkap tangan, itu nggak usah ada pembela lagi lah, pastikan hukumnya mati misalnya gitu. Jadi korupsi itu jangan banyak-banyak
itunya. Kalau udah terbukti mati atau seumur hidup gitu aja lah pilihannya. Kecuali yang berbau fitnah. Karena banyak orang-orang yang ditahan itu karena posisi ya. Bawahan ditekan atasan seperti sekarang yang dulu-dulu lah ya. Yang kemarin-kemarin nih kan banyak yang diadili tuh menteri tuh. Beli itu, beli ini gitu kan. Masa sih program itu tidak dikaji dari awalnya, tidak dirapatkan awalnya, hanya begitu di pengadilan ini fakta pengadilan, wah disuruh sama presiden misalnya gitu, atau sama menteri lah gitu, disuruh, tapi tanpa ada hitam putihnya gitu, hanya dari lisan hasil rapat gitu, hasil apa, harusnya hasil rapat ada netulen, dibuat itu surat perintahnya. Ini mah kelihatannya enggak. Nah, yang itu yang perlu ada pengacara lah, ada pembela di itu yang begitu. Yang bernuansa fitnah atau rekayasa itu perlu. Disitulah kebutuhannya. Kalau udah pasti mah, udah kodi mah gitu. Udahlah habisin aja gitu. Itu ya, ya udah lah. Nanti kita tunggu-tunggu aja lah, kita awasi terus lah. Mungkin pasti nggak puas lah ini penjelasan Abah, karena masih ya dihayal lah, baru di awang-awang yang diperkirakan aja. Itu saja, dan kita ikuti saja bagaimana perkembangannya, dan Abah akhiri ya. Seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, channel, komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.